Hai Zion, it's good to see you again. Saya percaya saudara dalam keadaan sehat dan bergairah untuk online service pada pagi hari ini. Tidak lama lagi kita akan menyambut Christmas Day. Wah, kayaknya di rumah saudara udah pada sibuk buat kue ya. Dekor pohon Natal mungkin, terus ada yang bungkus-bungkus kado. Wah, seru banget ya. Nah, dan jangan lupa ya, yang paling penting adalah spend time with your family di hari Natal nanti. Oke? Oke, informasi yang pertama. Ibadah online Christmas celebration diadakan tepat pada tanggal 25 Desember jam 10.30 WITA di channel YouTube GKS Balikpapan. Dan juga selanjutnya untuk ibadah pertama di tahun 2022 diadakan secara online pada tanggal 2 Januari 2022 pada jam 10.30 WITA di channel YouTube GKS Balikpapan. Bagi saudara yang ingin bergabung di dalam home, kami memiliki 4 kategori home, yaitu home family, home single, home kampus, dan yang terakhir home Starji. Home Starji untuk SMP sampai SMA. Yuk segera tulis di kolom komentar dengan hashtag HOME HOME 2022. Selanjutnya tim kami akan menghubungi saudara. Oke, saudara yang dikasih Tuhan, gak usah bingung gimana caranya memberi persembahan. Karena saudara cukup dengan scan QR Code atau via transfer bank pada nomor rekening yang ada di layar saudara. Dengan begitu, udah selesai, mudah sekali. Dan yang terakhir, untuk informasi yang lebih lanjut, saudara bisa dapatkan di website kami di www.gksbalikpapan.org atau pada akun Instagram kami yaitu @gksbalikpapan. Dan itulah tadi seluruh informasi di dalam GKS Balikpapan untuk pekan-pekan ke depan. And now, let's prepare ourselves, let's prepare our hearts and mind to worship God. Terima kasih Bapa. Kami mau katakan Engkau baik, Engkau luar biasa. Kami akan memuji-Mu dan menyembah-Mu lebih lagi. Let's worship Him. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Yes Bapa, benar Engkau adalah harapan kami. Sumber pengharapan kami adalah Engkau Tuhan. Selamanya hanya Engkau Bapa. Kalau kami boleh lewati situasi saat ini, itu semua karena Engkau Tuhan. Untuk itu kami mau katakan, kami mau taruh pengharapan kami ke dalam tangan-Mu sepenuhnya Bapa. Terima kasih Yesus. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani
sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, oh, dalam hidupku. Yes Tuhan, Kaulah harapan kami. Selamanya hanya Engkau Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu.
selamanya. Selamanya hanya Kau Tuhan yang layak disanjung. Terima hormat kami. Kau baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Haleluya, sebab hanya Kau yang layak disanjung. You've been so good to me. Yes, Jesus. You've been so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. You've been so good to me, yes, Jesus. You've been so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. You've been so good to me, Jesus. You've been so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you, if not for you, if not for you. If ever I should lose my way, if ever I deny your grace, remind me of the price you paid. As far as hates reach from the depths, as far as east is from the west, remind me you're not finished yet. Until I see you face to face, until at last I found my race, remind me you're not finished yet. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I live in remembrance. Wah, haleluya. Thank you praise and worship team yang sudah memimpin kami untuk bisa merasakan kasih dan hadirat Tuhan yang luar biasa di pagi ini. Wah. Oke, saudara sudah siap menerima pesan Tuhan pada hari ini? Jangan lupa mempersiapkan catatan saudara. Oke, dan mari kita sambut our brothers, saudara kita, Pak Boy Wahyu Raharjo. Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar semuanya? Saya berdoa, Anda semua selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan hari ini kita kembali berjumpa di dalam pertemuan ibadah online service. Hari ini adalah minggu ketiga di penghujung tahun 2021. Dan di dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru 2020. Dalam beberapa minggu ke depan,
kita akan memasuki tahun yang saya berdoa dalam tahun yang baru, kehidupan kita semakin berdampak, semakin dipakai Tuhan. Dimanapun kita berada, kita memberikan berkat dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada. Bisa katakan amin. Baik, mari saya mengundang kita sama-sama siap hati dan pikiran kita satu di dalam doa Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk perkenanan dan penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami sangat bersyukur untuk kasih karunia-Mu atas hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan isi hati-Mu melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kiranya hamba berdoa agar urapan daripada Tuhanlah yang melingkupi hamba dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa biar setelah setiap kebenaran firman-Mu yang keluar dari perkataan ini adalah benih yang hidup, yaitu benih daripada Engkau ya Tuhan, sehingga bisa memberkati jemaat yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Sembunyikan hamba di balik karya salib-Mu ya Tuhan, biarlah nama-Mu yang selalu dimuliakan melalui setiap pelayanan hari ini. Dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang siap katakan amin. Baik, pagi hari ini saya memberi judul sharing saya adalah berjalan dalam iman. Saya ulangi lagi, sharing saya pada pagi hari ini adalah berjalan di dalam iman. Di dalam Roma 1 ayat 17, Roma 1 ayat 17 dalam terjemahan bebas, firman Tuhan katakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saya katakan amin. Dari ayat ini kita bisa belajar memahami bahwa kebenaran Allah itu ialah nyata. Setuju dengan saya? Katakan amin. Yaitu bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Dan seluruh kebenaran Allah yang nyata itu selalu dimulai dari iman. Titik awalnya adalah iman. Nah, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harus hidup dengan iman. Bukankah kita diajarkan seperti begitu? Kita tidak hanya bergantung kepada otak kita, keterampilan kita, kemampuan kita saja. Karena hanya dengan imanlah apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Bukankah begitu? Firman Tuhan mengatakan, progresnya adalah dengan iman dan kita akan mengakhirinya dengan iman. Saya katakan amin. Yesus adalah awal dan Yesus adalah akhir dari iman kita. Iman itu adalah sesuatu proses perjalanan bersama Tuhan setiap hari. Dengan mata kita selalu tertuju kepadanya. Kita nggak tertuju kepada masa lalu kita nggak tertuju kepada kegagalan kita nggak fokus kepada persoalan kita, tapi kita tertuju selalu kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya, Yesuslah yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dan iman itu bukanlah sebuah alat transaksi kita. Hanya ketika digunakan di saat kita menghadapi tantangan atau membutuhkan sesuatu, baru iman itu digunakan. Artinya begini, iman itu bukan senjata cadangan kita yang baru digunakan di saat kita dalam keadaan terjepit, di dalam saat kita dalam keadaan kondisi yang tidak baik, baru kita menggunakan iman itu. Bukan seperti itu arti daripada iman itu sendiri. Dan perlu kita ketahui juga bahwa berjalan dengan iman setiap hari itu bukan berarti kita selalu berjalan di dalam dimensi supranatural. Tetapi kita berjalan di dalam dimensi natural pun, kita tetap berjalan dengan iman. Dan itulah sebabnya pentingnya kita berjalan dengan iman setiap saat. Bisa katakan amin? Yang setuju dengan saya sekali lagi katakan
Amin. Nah, hari ini saya akan membagikan beberapa poin, beberapa ciri berjalan dengan iman. Ada 2 poin yang saya mau bagikan. Sebenarnya ada banyak ciri-ciri kita berjalan dengan iman, tapi saya ingin membagikan 2 poin. Saya berdoa 2 poin ini cukup bisa memberkati setiap jemaat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Poin yang pertama yang mau saya bagikan adalah berjalan dengan iman itu adalah percayai dan mengandalkan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, percaya dan mengandalkan Tuhan. Amsal 3 ayat 5 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, firman Tuhan katakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri." Nah, ayat firman Tuhan ini jelas sekali mengajarkan kita agar kita tidak berfokus kepada kekuatan kita, nggak berfokus kepada kemampuan kita, tetapi firman Tuhan ini mengajarkan kita agar kita berfokus dan mengandalkan Tuhan setiap hari. Saya yakin dan percaya ketika kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, maka kita nggak fokus lagi mengandalkan pengertian kita sendiri. Tapi kita akan, tapi ketika kita terlalu, saya gini, artinya, tetapi ketika kita terlalu banyak mengandalkan atau pengalaman kita, kekuatan kita, analisa kita, akibatnya seringkali tanpa kita sadari, kita sedang mengecilkan iman kita itu sendiri. Dan pada kenyataannya, seringkali kita kejebak mengandalkan kemampuan dan kepintaran kita tanpa kita sadari dalam kehidupan kita, saat kita menghadapi badai, kita lupa bahwa kita punya iman. Kira kita mengandalkan kekuatan. Hati-hati dengan jebakan-jebakan seperti ini. Ada satu pernyataan yang ingin saya sampaikan. Dikatakan bahwa jika ingin terlepas dari badai kehidupan, arahkan hati kita kepada Tuhan, bukan kepada badai tersebut. Nah, hari-hari ini mungkin ada di antara kita atau bahkan diri kita sendiri hari ini sedang berada di dalam badai kehidupan. Saya mau katakan apapun badai yang sedang dialami saat ini, mungkin itu badai kegagalan Anda, badai masa lalu Anda. Ingatlah, identitas kita adalah ciptaan Tuhan yang lengkap. Artinya setiap manusia itu ada kekurangan dan ada kelebihannya. Jadi janganlah kita menjadi pribadi yang berfokus kepada kekurangan dan kelemahan kita. Karena kita akan mengecilkan iman kita ketika kita berfokus kepada kekurangan dan kelemahan kita. Tetapi saya mengajak, marilah kita fokus pandangan kita kepada Kristus yang telah menanggung semua kelemahan kita. Pandanglah pribadi Tuhan yang ada di dalam setiap kehidupan kita masing-masing, yang telah menutup setiap lubang-lubang kelemahan kita. Saya katakan amin. Nah, orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan, itu dia sangat yakin bahwa Tuhan itu akan melakukan yang terbaik baginya. Sekalipun keadaan dan situasi yang dihadapinya sulit untuk dimengerti secara akal manusia atau logikanya manusia. Kebalikannya dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, dia akan cenderung mencari alternatif jalan sendiri. Selalu menerka-nerka yang akhirnya mengecilkan imannya. Dan akhirnya tidak bisa melihat ada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus yang sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil bagi manusia. Hari ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama diingatkan agar kita menjadi pribadi yang selalu merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bisa katakan amin? Mari kita belajar melihat tantangan atau persoalan dalam kehidupan kita itu dari dimensi yang lain. Jika hari ini kita diizinkan mengalami tantangan, persoalan, badai, artinya Tuhan itu tahu dan sangat tahu persis kita sanggup melewatinya. Dan Tuhan sangat tahu persis
kita sanggup melewatinya. Dan Tuhan sebenarnya itu mau melatih setiap iman kita. Agar di saat kita bisa melewati dan menang atas badai tersebut, Tuhan itu mau hidup kita itu menjadi berkat untuk orang lain. Agar kita bisa menguatkan orang lain yang ketika orang lain itu sedang berada di dalam badai tersebut. Dan Tuhan mau agar setiap kehidupan kita menjadi berkat yang bisa membawa orang lain itu mengalami kemenangan yang sama yang kita alami, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan pernah mengandalkan kekuatan dan kepintaran kita sendiri, yang pada akhirnya hanya akan membuat kita menjadi lelah, capek, dan tanpa kita sadari akhirnya kita terjebak di dalam lingkaran ketakutan, lingkaran kekhawatiran. Saya mau katakan sekali lagi, percayalah kepada Tuhan dan andalkan selalu Tuhan. Karena saya sangat yakin dan meyakini ketika kita berjalan dengan iman, maka kita akan menyaksikan bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkaranya yang ajaib. Bisa katakan amin? Amin. Yang tidak pernah kita sangka-sangka Tuhan akan buat dan kita akan terkagum, takjub akan kuasanya. Sekali lagi katakan amin, amin. Ingatlah, setiap hari sebenarnya tanpa kita sadari, kita melihat perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tanpa kita sadari, apa itu perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan lakukan setiap hari. Perjalanan hidup kita bisa sampai hari ini bukan karena kehebatan kita semata-mata atau kekuatan kita. Tetapi ini semua karena Tuhan. Sampai kita bisa bernafas hari ini, kita bisa sehat hari ini, kita masih bisa kerja hari ini, kita masih bisa menjalankan usaha hari ini. Itu adalah perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan lakukan dalam kehidupan. Bisa katakan amin? Amin. Sekali lagi saya mau katakan, jangan pernah mengandalkan kehebatan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan diri sendiri. Jangan pernah mengandalkan orang-orang yang punya jabatan di sekitarmu yang kau sangka bahwa mereka sanggup menolong engkau. Hati-hati ketika engkau bergantung kepada manusia, manusia bisa mengecewakan. Hati-hati dengan hal seperti itu. Ada satu pernyataan lagi yang ingin saya bagikan, bahwa orang yang berjalan dengan iman adalah orang yang bergantung pada Tuhan. Bisa katakan amin? Hari ini kita belajar agar kita tidak bergantung pada kekuatan diri sendiri, kepintaran. Karena ketika kita melibatkan Tuhan, maka perkara yang tidak bisa kita kerjakan, Tuhan sanggup mengerjakannya bagi saya dan Anda. Bisa katakan amin? Amin. Marilah kita menjadi pribadi yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Sekali lagi saya tekankan, pribadi mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Dan saya sangat yakin akan ada banyak kesaksian yang keluar dari setiap perkataan Anda, dari mulut Anda, tentang bagaimana Tuhan melakukan karya-karya yang ajaib di dalam kehidupan Anda bersama dengan Tuhan. Siap. Bisa katakan amin? Amin. Saya berdoa agar Anda diberkati melalui kebenaran yang disampaikan pada poin hari pertama pada pagi. Poin yang kedua yang saya mau bagikan adalah berjalan dalam iman itu jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Di saat kita berjalan dengan iman setiap hari, maka kita selalu mendapatkan pengharapan. Percayalah, di saat kita terus fokus kepada Tuhan, kita berjalan dengan iman, kita akan selalu mendapatkan pengharapan. Ada kekuatan di situ. Tidak ada rasa menyerah. Tidak dibuat rasa menyerah karena ada pengharapan yang kita tahu di dalam Tuhan. Nah, di dalam Tuhan ini ada ketika kita berjalan di dalam hidup ini, saya yakin dan percaya ada badai yang berat dan ada banyak tantangan yang besar yang bisa datang saja kapan saja di dalam kehidupan Anda dan saya. Saya sangat yakin dan percaya itu. Dan itu bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, pentingnya bagi kita untuk tahu
dan terus disadarkan, terbangun kesadaran kita agar kita terus menggantungkan hidup kita, iman kita kepada Tuhan setiap hari. Bukan hanya setiap hari Minggu, tetapi setiap hari. Hari-hari ini mungkin ada di antara kita yang punya harapan-harapan yang belum tergenapi, yang belum terjawab. Saya mau katakan, jangan menyerah, jangan putus asa karena rasa lelah, rasanya ingin menyerah, itu saya paham dan saya tahu persis artinya kita masih hidup cara manusia. Kita masih punya daging yang bisa merasakan lelah, yang merasakan rasanya capek. Karena saya sangat yakin rasa lelah pun itu bisa dialami oleh semua orang, termasuk pemimpin rohani Anda atau pemimpin gereja Anda. Di dalam di dalam 2 Korintus 1 ayat 8, firman Tuhan katakan, "Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami." Tadi sekali lagi saya katakan, kita manusia pasti punya rasa lelah, rasanya ingin menyerah, putus asa. Seperti apa yang dialami oleh seorang Rasul Paulus. Rasul Paulus pun pernah mengalami rasa di mana dia rasanya lelah, putus asa, menderita dalam pelayanan, tekanan yang beban dan besar yang dialami yang begitu berat. Dan mungkin sekarang ada di antara kita yang sedang mengalami masalah pergumulan yang sampai saat ini membuat hidup kita rasanya stres, rasanya depresi, capek, dan mungkin berkata-kata sendiri, bertanya-tanya, apalagi sih yang harus diperbuat untuk menghadapi badai kehidupan ini? Apa? Apa yang harus dihadapi? Apa yang harus dilakukan? Jawabannya adalah ketika Anda sedang berada di dalam keputusasaan, yang dibutuhkan adalah berdiam diri di dalam hadirat-Nya. Percayalah, karena hanya lewat ini kita akan terkagum-kagum dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Akan ada kekuatan yang baru yang kita terima. Ada semangat yang baru yang kita terima. Sekalipun selesai dari selesai dari saat teduh kita bersama Tuhan, keadaan belum berubah. Tapi ada yang berubah di dalam diri kita. Di luar mungkin belum berubah, tapi di dalam diri kita, kita akan mengalami berubah. Bisa katakan amin? Yang setuju dengan saya sekali lagi katakan amin. Saya sangat suka dengan apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 8, kita melihat bagaimana respon Rasul Paulus. Firman Tuhan katakan seperti begini, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Amin. Kita hari ini belajar dari pribadi seorang Rasul Paulus yang gak pernah putus asa. Dalam badai kehidupan yang dihadapi oleh seorang Rasul Paulus, dia gak putus asa. Ingat, orang yang putus asa adalah orang yang tidak berpengharapan dan yang tidak bisa melihat bahwa masa depannya adalah masa depan yang penuh dengan harapan. So, hati-hati dengan jebakan iblis. Iblis berupaya merebut apa yang sudah Tuhan sediakan bagi Anda dan saya. Dengan cara apa? Dengan cara membuat kita menjadi putus asa, dengan cara membuat kita menjadi lelah. Karena itu, janganlah membiarkan rasa putus asa itu berlarut-larut menguasai kita. Boleh nggak kita rasanya ada rasa putus asa? Boleh aja, tapi jangan biarkan itu menguasai kehidupan kita, menguasai diri kita sampai kita tidak bisa melihat ada satu pribadi di dalam diri kita yang terus berdiam setia dalam kehidupan kita. Saya mau katakan, di saat kita terus berjalan dengan iman,
itu akan membuat kita menang atas keputusasaan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Karena hanya di dalam iman kita akan menemukan pengharapan. Hanya di dalam iman kita akan menemukan kekuatan. Hanya di dalam iman pengucapan syukur itu keluar dari mulut kita. Bisa katakan amin? Ada kisah di dalam Alkitab di mana seorang perempuan yang telah menderita sakit pendarahan selama 12 tahun lamanya, walaupun sudah mendatangi banyak tabib dan menghabiskan hartanya untuk biaya pengobatannya, tetap saja ia tidak pernah sembuh. Malahan keadaan semakin memburuk. Namun ketika ia mendengar tentang Tuhan Yesus, imannya bangkit, keluar di dalam dirinya, keluar dari dalam hatinya. Ada keputusasaan itu keluar, bangkit. Yang tadinya merasa putus asa, ada iman yang bangkit. Ada pengharapan di dalam kehidupan. Bahkan ketika dia mendengar, dia mendeklar dirinya, dia mengatakan bahwa asalku jamah saja jubah Yesus, ia akan sembuh. Singkat cerita, kita tahu cerita di mana dia masuk di dalam kerumunan yang merumuni Yesus dan dia menjamah jubah Tuhan Yesus. Dan kita tahu semua apa yang dialaminya, dia mengalami kesembuhan. Amin. Ada contoh lain di dalam Alkitab di kolam Bethesda. Ada seorang yang sudah lumpuh selama 38 tahun. Orang ini begitu putus asanya akan hidupnya. Sehingga ketika waktu Tuhan Yesus datang menghampirinya dan menanyakan, apakah engkau mau sembuh? Justru ia malah menjelaskan kepada Yesus tentang keberadaan dirinya selama ini. Hati-hati dengan keputusasaan kita. Karena ketika kita merasa putus asa, kita bisa saja menyalahkan keadaan kita, menyalahkan orang yang ada di sekitar kita. Bahkan lebih menakutkan lagi, kita bisa menyalahkan Tuhan. Hati-hati dengan rasa keputusasaan ini. Saya lanjutkan di mana seorang yang lumpuh ini berharap ada orang yang mengerti dirinya, menggendongnya ke dalam air sehingga ketika malaikat datang, ia bisa mengalami kesembuhan. Tetapi ketika Yesus berkata, "Bangkit, angkat tilammu." Apa yang dialami oleh seorang yang lumpuh ini? Imannya bangkit. Dan apa yang kita ketahui dari kisah ini? Ia mengalami kesembuhan. Bisa katakan amin? Amin. Keluaran 6 ayat 8 dalam terjemahan bebas, firman Tuhan katakan seperti ini. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena mereka mengalami perbudakan yang berat itu. Bangsa Israel pun mengalami putus asa karena perbudakan yang berat mereka alami. Sehingga mereka tidak mendengar perkataan Musa. Tadi yang saya katakan di awal tentang contoh seorang lumpuh di Bethesda tadi. Hati-hati dengan keputusasaan kita ketika kita mengalami rasa putus asa. Akan sulit buat kita mendengarkan ada pemimpin rohani kita yang dipakai Tuhan mungkin pada saat itu. Menyampaikan kebenaran melalui hidup pemimpin rohani kita. Karena rasa keputusasaan kita sampai kita sulit mendengar kebenaran itu adalah sebuah kebenaran. Hati-hati dengan rasa keputusasaan. Nah, orang seperti ini pasti akan sulit mendengarkan suara Tuhan. Sebab orang yang putus asa itu lebih berfokus kepada persoalan yang dihadapinya. Saya menulis satu statement, semoga ini bisa memberkati Anda. Hati-hati bahwa putus asa itu lebih berbahaya daripada kegagalan. Orang yang putus asa pikirannya akan pendek. Ia bisa cenderung mengambil keputusan yang pendek. Yang tanpa dia sadari berujung dengan maut. Berapa banyak kita mendengar orang mengakhiri hidupnya karena merasa putus asa. Berapa banyak kita mendengar orang melarikan hidupnya kepada narkoba karena merasa putus
Berapa banyak kita mendengar orang hidup bergantung pada alkohol karena merasa putus asa. Semua itu dilakukan karena pikiran yang begitu pendek. Orang yang putus asa itu tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Nggak bisa melihat ada jalan keluar yang Tuhan sediakan baginya. Nggak bisa melihat ada orang-orang di sekitarnya yang siap menolong dia. Nggak bisa melihat dan mempercayai kebenaran adalah sebuah kebenaran untuk hidupnya. Emosinya nggak stabil. Akhirnya ia hanya mengandalkan diri sendiri. Hati-hati dengan rasa keputusasaan. Saya berdoa ini bisa memberkati setiap jemaat yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan melalui ibadah online service hari ini. Kesimpulan hari ini adalah saya mau tutup dengan satu firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 dalam terjemahan bebas. Firman Tuhan mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai Anda dan saya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada Anda dan saya hari depan yang penuh dengan harapan. Bisa katakan amin. Terima kasih Tuhan untuk setiap apa yang Kau sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Saya mau katakan dengan iman, kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah keputusasaan kita. Tuhan selalu setia, ada di situ. Pertanyaannya apa kita bisa melihat pribadi itu ada di situ. Dan pertanyaan lainnya adalah, apakah kita mau hidup berdasarkan fakta yang kita lihat atau janji dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita? Faktanya begini, kita selalu melihat keterbatasan diri kita, kelemahan kita. Bukankah seperti itu realitanya dalam kehidupan kita? Ketika badai datang, ketika tantangan datang. Kebenarannya begini, ya harus kita pahami bersama. Kita memiliki Tuhan yang tidak terbatas. Bisa katakan amin? Amin. Tuhan telah merancangkan damai sejahtera bagi kita. Bukan merancangkan celaka. Ingat, putus asa akan membuat kita tidak bertumbuh di dalam rohani kita. Karena ketika kita dikuasai rasa putus asa, kita pasti tidak akan bergairah berdoa. Kita nggak lagi bergairah memuji dan menyembah Tuhan sekalipun kita berada di dalam sebuah gereja, beribadah bersama-sama dengan orang seiman dengan lainnya. Kita nggak bisa fokus kepada Tuhan karena pikiran kita lebih fokus kepada masalah yang kita hadapi. Saya berdoa, Anda bisa diberkati, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Saya tutup dengan satu pertanyaan. Kalau hari ini Anda mengalami rasa putus asa, apakah putus asa itu berguna bagi diri Anda saat ini? Kalau hari ini Anda mengalami putus asa, apakah rasa putus asa itu menyelesaikan masalah Anda hari ini? Kalau hari ini Anda mengalami rasa putus asa, apakah rasa putus asa itu menambahkan umur Anda? Saya yakin dan percaya kita semua tahu jawabannya. Jadi jangan pernah biarkan rasa putus asa melemahkan atau mengecilkan iman. Biarkan hidup kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Biarkan hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Sehingga kita bisa melihat, sekalipun kita berada di dalam ketidakpastian dunia ini, sekalipun kita berada di dalam keputusasaan kita tetap bisa melihat ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus kita. Bisa katakan amin? Amin. Saya berdoa, semoga sharing hari ini bisa memberkati
Anda semua yang menyaksikan ibadah. Mari kita bersatu di dalam doa, kita tundukkan kepala. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini dan terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima hari ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah tiap kehidupan kami ya Tuhan disadarkan terus ya Tuhan akan pribadi-Mu yang ada dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami tidak fokus kepada rasa keputusasaan kami ya Tuhan. Kami gak fokus lagi kepada tantangan kami ya Tuhan, tapi kami fokus kepada pribadi-Mu yang selalu setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Sekalipun Engkau tahu ya Tuhan, kami terkadang gak setia dengan Engkau, tapi Engkau tetap setia dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa surga, kami memberkati setiap jemaat yang menyaksikan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Berkati setiap kehidupan mereka, apapun yang mereka alami hari-hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau menjadi pribadi yang bisa menjawab dan memberikan jalan keluar bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, serahkan semuanya kehidupan kami di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita diberkati, katakan amin, amin. Terima kasih jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa kita semua diberkati dan sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Thank you Bapak Boy Wahyu yang sudah memberikan message yang luar biasa banget. Wah, kami berdoa benih yang sudah kita terima itu boleh tertanam, boleh bertumbuh hingga berbuah di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ada amin? Amin. Ya, demikianlah Sunday Service hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel GKS Balikpapan dan follow IG-nya @GKSBPN. Comment, like, and share all the goodness of God yang sudah kita terima hari ini. Happy Sunday, Merry Christmas, and God bless you.